Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas untuk masalah BPJS Tenagakerjaan dalam program JKM. JKM JKM itu apa? JKM itu adalah program dari BPJS Tenagakerjaan. JKM itu adalah yaitu jaminan kematian, untuk peserta yang meninggal dunia gitu ya, bukan kecelakaan kerja tapi meninggal dunia mungkin karena sakit atau hal-hal yang lain gitu. Intinya bukan kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja itu beda, itu dikaitkan sama kecelakaan kerja. Kalau meninggalnya karena sakit itu dikaitkan sama JKM gitu ya. Program JKM ini adalah program yang dari BPJS Tenagakerjaan. Santunan itu berupa uang senilai 42 juta rupiah. 42 juta rupiah. Nanti itu yang diterima oleh ahli warisnya. Misal contoh gini, yang meninggal itu istrinya itu kerja di perusahaan A, terus tiba-tiba masih terikat kontrak atau udah karyawan tetap, masih bekerja di status perusahaan A contohnya ya. Sudah tiba-tiba meninggal karena sakit, dia dapat santunannya itu sebesar 42 juta. Berarti kalau seandainya istrinya yang meninggal itu ahli warisnya suami. Ahli warisnya suami. Tapi apabila suami yang meninggal itu ahli warisnya istri. Apabila masih single atau belum menikah nih, berarti ahli warisnya orang tua. Boleh itu ayah, boleh itu ibu. Apabila ayah ibunya nggak ada, berarti kakaknya. Kalau kakaknya nggak ada, itu berarti adiknya gitu ya. Untuk JKM itu, kalau seandainya yang meninggal itu sudah statusnya menikah nih, terus punya anak ya, anaknya satu dapat beasiswa. Misalkan anaknya masih SD kelas 1, sekolah dasar kelas 1 atau SD ya, itu dilampirkan surat keterangan sekolah dari SD tersebut gitu ya. Untuk pencairannya itu biasanya, kalau untuk pencairan BPJS itu yang meninggal itu nanti dia dapat JHT itu jaminan hari tua, terus jaminan pensiun dan jaminan beasiswa, sama dapat juga JKM. JKM itu jaminan kematian. JKM itu nilai 42 juta rupiah. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu juga banyak tahapan yang harus dilakukan dan dipenuhi gitu ya, syaratnya. Jadi untuk untuk persyaratannya itu banyak sekali, lumayan banyak. Pertama itu dari KTP ya, KTP atau tanda penduduk. Tanda penduduk itu wajib yang ahli waris sama peserta yang meninggal. Begitu sama kakak yang ada ahli waris dan kakak yang ada almarhum dan kakak yang tanpa almarhum. Terus yang ketiga itu nanti paklaring dari perusahaan tersebut. Misalkan kerjanya di PTA, berarti paklaringnya PTA gitu ya. Misalkan ada 2 perusahaan atau 3 perusahaan, dilampirkan juga paklaringnya, berarti 3 perusahaan dan 3 kartu BPJS gitu ya, atau kartu jam sostek. Untuk yang keempat, buku tabungan ahli waris. Buku tabungan wajib punya buku tabungan yang aktif dan pribadi gitu ya. Kalau seandainya belum punya, bikin aja, bisa langsung online. Untuk tahapan yang kelima itu yang kelima itu jadi surat keterangan bagi yang udah menikah, berarti surat keterangan menikah dari desa. Terus surat ahli waris dari desa, minta stempel RT RW, terus kepala desa sama kecamatan. Itu
Terus surat akte kematian. Kematian itu dari Pemda, biasa Pemda, dari masing-masing daerah, Pemda masing-masing daerah gitu ya. Kalau seandainya meninggalnya di Bekasi berarti Pemda Bekasi gitu. Untuk apa namanya, untuk satu lagi surat keterangan akte kematian. Akte kematiannya tadi udah ya. Surat keterangan meninggal. Surat meninggal itu dari desa. Dari desa. Nanti bikin surat keterangan meninggal itu dari desa. Mungkin itu aja. Iya itu aja. Kalau seandainya anaknya masih sekolah, berarti nanti bikin surat keterangan masih sekolah, dari tempatnya yang sekolah. Misalkan dari TK ya bikinnya di TK. Kalau seandainya sekolahnya masih SD atau sekolah dasar, berarti bikinnya di sekolah dasarnya gitu ya, yang bersangkutannya gitu. Untuk pengajuan itu wajib di kantor cabang yang terdekat aja, kantor cabang terdekat. Tapi kalau untuk berkas nih, untuk berkas itu apa namanya, untuk berkas itu jadi harus sesuai sama KTP. Misalkan domisilinya di Jawa Tengah gitu ya. Kayak kemarin kan saya punya klien itu domisilinya itu kalau nggak salah Jawa Tengah, Jawa Tengah Jawa Tengah, Purbalingga ya kalau nggak salah, Purbalingga deh kalau nggak salah. Purbalingga, iya Purbalingga. Bukan. Semarang. Semarang kan masuknya Jawa Tengah ya. Itu di Grobogan, katanya Grobogan. Dia tinggalnya itu domisili sekarang itu di Bekasi. Jadi wajib semuanya bikin berkasnya itu di Jawa Tengah, di Grobogan itu. Nggak bisa di Bekasi, nggak bisa. Jadi berkas seperti surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, surat akte kematian, terus surat pernah menikah, atau kalau yang belum menikah berarti surat keterangan belum menikah gitu. Untuk pencairan di BPJS, kantor BPJS terdekat di cabang. Jadi nggak usah jauh-jauh. Misalkan di daerah Bekasi berarti kantornya yang dekat aja di Bekasi ada kan ya. Gitu. Seandainya pencairannya di Jawa berarti di kantor yang terdekat aja yang di Jawa, misalkan Jawa Tengah atau di Semarang misal gitu ya. Tinggalnya di Semarang berarti di daerah-daerah Semarang aja yang dekat-dekat gitu. Jangan dari Semarang ke Bekasi ya, itu kejauhan gitu. Terus untuk kalau berkasnya udah siap semua langsung diajukan ke kantor BPJS-nya udah gitu kan. Nanti kalau seandainya disiapin semua nih berkas yang asli sama fotokopi itu siapkan semua, nanti dipisahin dalam satu map atau satu file ya, terus dipisahin. Nanti kalau seandainya di ACC berarti tinggal nunggu pencairan. Untuk pencairan itu dia bertahap, sama JHT dulu, terus JKM, terus pensiun. Kalau pensiun kebanyakan itu berkala dan pada tiap bulan. Kalau pensiun yang saya alami itu pensiun sama beasiswa itu dia per bulan, setiap bulan sekali nanti ditransfer. Kalau nggak salah itu pensiunnya waktu yang kemarin itu saya dampingi itu, yang saya urus itu, dia kan waktu itu belum menikah ya, jadi dapatnya pensiun aja, dapatnya itu 384.000 setiap bulan. Jadi setiap bulan itu dia dapat 384.000 dan 6 bulan sekali wajib lapor ke kantor BPJS-nya, ahli warisnya, bawa KTP asli, KTP suami istri, terus bawa kakak sama kartu BPJS sama paklaring, kayak gitu aja. Untuk pencairan itu biasanya nunggu 7 hari sampai 14 hari kerja, langsung cair, langsung masuk ke rekening pribadinya. Nanti dicek aja di website tracking BPJS Tenaga Kerjaan gitu. Dan mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau seandainya ada yang kurang jelas atau kurang paham, nanti ditanyakan saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.